Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara Sharing Knowledge hari ini. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan semangat mengikuti Sharing Knowledge pada hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Lia Anggreni dan aku akan menemani teman-teman di acara ini bersama rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Nadia. Senang banget bisa menemani teman-teman pada acara hari ini. Tentunya hari ini kita nggak cuma berdua doang. Ada rekan-rekan lainnya, ada Sofwan, Seno, Alif, dan juga Azri. Gimana nih Kalia, kita mau ngapain hari ini? Ngapain ya Kak? Kira-kira peserta yang udah hadir hari ini nih, kira-kira udah pada tahu nggak sih mau ngapain? Kalau masih pada bingung, aku kasih tahu deh kita mau ngapain. Hari ini kita mau membahas tentang a comprehensive introduction into SCM 600 Sales and Distribution Process. Topik yang bukan cuma penting, tetapi juga relevan untuk teman-teman yang ingin lebih tahu tentang bagaimana alur distribusi barang dan layanan dalam SCM 600. Nah, benar banget nih teman-teman. Kita akan membahas seputar SCM 600 yang berfokus pada sales and distribution pada sistem SAP ERP. Pada bingung nih Kak, kayaknya SAP ERP itu apa Kak? Oke, aku coba jelasin singkatnya ya. ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, di mana SAP sendiri adalah perangkat lunak ERP yang dikembangkan oleh SAP, System, Application, and Products in Data Processing. SAP ERP dirancang untuk membantu perusahaan mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis utama dalam satu platform Kanadia. Wah, menarik banget. Pasti topik yang bakal kita bahas hari ini. Teman-teman di sini aku bakal spill beberapa rangkaian acara yang ada pada hari ini. Yaitu ada opening, unit 2 explanation, unit 3 explanation, unit 4 explanation, ada Q&A, games quiz, feedback, dan yang terakhir adalah documentation and closing. Oke, mumpung karena dia udah spill nih agendanya bakal ngapain aja, kalau gitu kita langsung aja kali ya Kak ke penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri yang keren yang pastinya udah berpengalaman dalam SCM 600. Aku yakin teman-teman yang udah hadir pada hari ini udah nggak sabar nih mendalami lebih jauh tentang SCM 600 Sales and Distribution Process. Betul banget kali ya. Sebelum itu, aku pengen kasih tahu nih untuk teman-teman, kalau di akhir sesi kita akan ada door prize untuk satu peserta yang paling aktif. Nah, buat teman-teman yang excited nih mau dapat door prize kita, siapa tahu dapat lemari, dapat kulkas, boleh nih teman-teman aktif dalam acara hari ini. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi pertama mengenai enterprise structure in sales and distribution. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Seno. Di sini sebelum kita bahas yang lebih detail dari tema yang akan kita bawakan hari ini, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan SCM 600. Jadi teman-teman, SCM 600 itu sebenarnya adalah bagian dari SAP yang fokus pada modul Sales and Distribution atau sering kita sebut SD aja ya teman-teman. Nah, SD ini adalah modul yang membantu perusahaan dalam mengelola proses bisnis penjualan dalam distribusi produk atau layanan mereka. Bayangin aja ya teman-teman, dari awal pelanggan pesan barang sampai barangnya dikirim, semua itu bisa dikelola dengan modul ini, dengan SM600 ini. Nah, di dalam SD ini atau Sales and Distribution, ada banyak elemen atau komponen penting. Misalnya ada yang namanya sales area, yang terdiri dari organisasi penjualan atau sales organization, lalu ada distribution channel atau jalur distribusi, dan juga division atau divisi. Nah, komponen-komponen ini itu digunakan untuk mengatur bagaimana produk dijual ke pelanggan. Apakah bisa melalui retail, grosir, atau bahkan online seperti e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Lalu juga ada plan dan storage location yang fungsinya adalah mengatur di mana barang disimpan dan dari mana barang akan dikirim ke pelanggan. Nah, selain itu, sales and distribution ini juga mendukung proses seperti pencatatan pesanan pelanggan, memberikan penawaran harga, lalu mengatur pengiriman, hingga membuat faktur di akhir
proses SM600 ini. Lalu semua ini akan terintegrasi ya teman-teman. Jadi kalau ada perubahan di satu bagian, bagian lainnya juga akan otomatis mengikuti. Contohnya kalau stok barang di gudang itu sudah menipis, nantinya sistem akan kasih tahu tim penjualan supaya mereka bisa mengelola pesanan dengan lebih baik. Nah, yang bikin modul SM600 ini keren adalah kemampuannya untuk mendukung proses bisnis yang rumit, terutama untuk perusahaan besar yang punya banyak cabang atau pelanggan. Jadi, sales and distribution ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan bisa melayani pelanggan dengan cepat, tepat, dan juga efisien. Nah, itu kurang lebih untuk introduction ke SM600-nya ya, teman-teman. Boleh next? Oke, pembahasan selanjutnya kita masuk ke figur yang ada di modul SM600 tadi ya teman-teman. Dan ini udah mulai masuk ke pembahasan yang lebih detail. Nah, yang unit 2 yang akan kita bahas itu tentang, boleh balik dulu, operator, sorry. Yaitu tentang enterprise structures in sales and distribution. Nah, ini unit pertama yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Boleh next. Oke, yang pertama itu ada figur 13 tentang organizational units in sales and distribution. Jadi, di figur 13 ini, seperti yang bisa kalian lihat di bagian kiri layar kalian, itu berjudul Organizational Units in Sales and Distribution. Figur ini itu menjelaskan struktur organisasi dalam modul Sales and Distribution di SAP. Nah, struktur ini itu terdiri dari beberapa elemen utama yang digunakan untuk mengatur proses penjualan dan distribusi dalam sistem SAP. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tiap komponennya ya teman-teman. Kalian bisa lihat di paling atas itu ada namanya company code. Nah, jadi company code ini adalah unit organisasi tertinggi untuk keperluan akuntansi keuangan dalam SAP. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk merepresentasikan entitas bagi yang memerlukan laporan keuangan terpisah. Contohnya seperti neraca, lalu ada laporan laba dan juga rugi, atau keuntungan dan juga rugi. Nah, contohnya dari company code ini, setiap perusahaan itu dalam grup bisnis biasanya memiliki satu produk perusahaan atau company code yang unik. Kalau mungkin di sini ada anak SI Telkom yang udah ikut praktikum SCM sebelumnya, kalian itu biasanya nemuin company code berupa 4 digit angka yaitu 1000 yang diinputkan di SAP. Nah, itu contoh company code tadi. Nah, masuk ke tingkatan bawah dari company code itu ada sales area. Jadi sales area ini itu adalah kombinasi dari 3 elemen di bawahnya. Yang pertama itu ada sales organization. Jadi sales organization itu adalah unit organisasi yang punya tanggung jawab atas aktivitas penjualan dan kontrak dengan pelanggan. Selain itu, unit ini juga bertanggung jawab untuk distribusi barang dan juga layanan. Lalu juga melakukan negosiasi antara vendor dan perusahaan, lalu bertugas sebagai penanggung jawab produk yang dijual dan hak pelanggan. Nah, sorry operator, kayak ke next ya. Boleh. Nah, oke. Lanjut ya teman-teman. Nah, unit ini juga punya fungsi tugas untuk mengurus dokumen terkait penjualan dan distribusi, yaitu semua pesanan pengiriman keluar pada klien dan juga dokumen penagihan. Nah, fungsi dari sales organization itu adalah menentukan wilayah penjualan,
seperti negara atau daerah tertentu. Nah, masuk di bawahnya itu ada distribution channel. Pengertian dari distribution channel itu adalah jalur distribusi yang digunakan untuk menjual produk atau layanan ke pelanggan. Nah, fungsinya adalah membedakan saluran distribusi. Contohnya seperti yang udah dibahas di introduction XM600 tadi, ada retail, grosir, atau e-commerce kategori online-nya. Lalu ada juga untuk penataan harga yang fleksibel. Nah, maksudnya fleksibel di sini itu adalah harga di e-commerce dan di toko offline itu pasti akan berbeda ya teman-teman. Nah, masuk ke komponen terakhir di sales area yaitu division. Division itu adalah unit organisasi yang memisahkan produk atau layanan berdasarkan kategori tertentu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah misalnya pembagian produk ke dalam kategori seperti misalnya kategori yang disediakan dari perusahaan itu apakah masuk ke layanan atau produk jadi seperti elektronik, pakaian ataupun makanan. Nah, di sini ada sedikit catatan ya teman-teman. Jadi kombinasi dari sales organization, terus distribution channel dan juga division itu membuat atau menciptakan sales area unik untuk memproses transaksi penjualan. Nah, selanjutnya untuk plan dan seterusnya akan dijelaskan oleh Bang Sofyan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Seno tadi udah ngejelasin nih terkait apa sih STM600, terus juga udah jelasin Communicode, juga sales area. Tadi di mana di dalam sales area tersebut ada sales organization, distribution channel, dan juga division. Oke, boleh di next. Balik lagi. Oke, nah tadi kan udah dijelasin nih company code, sales area. Nah, sekarang kita akan masuk ke plan and storage location. Nah, jadi apa sih perbedaan dari plan and storage location ini? Jadi untuk plan itu sendiri, dia itu merupakan lokasi fisik, di mana digunakan untuk memproduksi, menyimpan, atau juga mendistribusikan dari barang dari hasil produk mereka. Lalu juga plan itu juga menjadi aspek penting nih untuk menentukan titik pengiriman ataupun shipping point. Jadi mana dalam konteks sales and distribution, plan biasanya mengacu pada lokasi dari mana barang atau jasa dikirim ke pelanggan. Itu bisa jadi gudang atau juga pusat distribusi. Nah, sedangkan untuk storage location ini, itu dia tuh subdivisinya dari si plan ini dan digunakan untuk mengelola stok barang secara lebih rinci lagi. Bisa jadi kayak dia itu memisahkan penyimpanan berdasarkan jenis barang seperti bahan baku, barang jadi, ataupun barang rusak. Nah, kalau untuk dari contoh dari plan dan storage locations itu sendiri, nah misalnya ini plan itu sebuah perusahaan minuman seperti Aqua yang memiliki plan di Bekasi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang didistribusikan. Nah, kalau untuk contoh dari storage location-nya itu sendiri, di pabrik Aqua di Bekasi tadi, itu tuh dia punya storage location-nya masing-masing lagi. Kayak storage location 1 tuh itu untuk botol kosong sebelum digunakan, storage location 2 tuh untuk menyimpan produk udah jadi, aqua yang udah jadi. Nah, untuk storage location ketiga ini, itu dia untuk menyimpan suku cadang mesin dari produksi itu sendiri. Oke, boleh di next, operator. Oke, sekarang kita masuk ke shipping point ini. Tadi kan sempat mention ya kalau shipping point ini berhubungan dengan plan. Nah, jadi shipping point itu apa sih? Shipping point ini merupakan lokasi spesifik dalam plan yang bertanggung jawab untuk pengiriman barang ke pelanggan. Nah, dia juga memiliki fungsi untuk menentukan titik dari mana barang akan dikirim, termasuk mengatur proses logistik seperti pengemasan dan juga pengangkutan. Nah, contohnya juga nih, pabrik Aqua ini misal nih punya shipping point di Jakarta Utara dan di Semarang. Untuk pengiriman di produk ke daerah Jabodetabek, nah maka Aqua ini pasti bakal memilih shipping point yang ada di Jakarta Utara. Kenapa sih milih Jakarta Utara? Karena udah pasti lebih dekat dengan daerah tersebut. Nah, sementara untuk pengiriman seperti kayak ke Surabaya, Jogja, ataupun juga Malang, itu dia akan lebih memilih dari shipping point yang ada di Semarang. Oke, boleh di next. Nah, dan juga di sini ada jelasin terkait dokumen. Kalau teman-teman udah pernah praktikum SAP atau mungkin megang terus SAP-nya, pasti teman-teman udah nggak asing nih, namanya dokumen. Dokumen itu merupakan dokumen transaksi yang dibuat dalam SAP untuk mencatat aktivitas bisnis.
Nah, digunakan ini juga biasanya mencatat proses penjualan seperti pesanan produk itu sendiri, faktur, atau bahkan dokumen pengirimannya. Buat contohnya sendiri itu ada sales order, delivery note, dan juga invoice. Boleh di next. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan nih. Dan jadi di unit 2 ini tadi udah jelasin terkait company code, sales area, dari mana di dalamnya division, sales organization, dan distribution channel. Nah, terus juga ada plan, store expectation, dan juga shipping plan. Nah, dari elemen-elemen yang tadi udah aku sebutin, itu dia bakal membentuk struktur organisasi untuk mengelola proses penjualan dan distribusi dengan efisien. Kayak contohnya, sales area itu menentukan gimana sih produk ini dijual. Kalau plan dan storage location itu lebih ke arah mengelola logistik penyimpanan dan pengirimannya. Shipping point juga adalah langkah terakhir dalam pengiriman barang ke pelanggan. Selain itu juga, figur ini memberikan gambaran struktural. Bagaimana unit organisasi dalam modul sales ini mendukung proses bisnis mulai dari penjualan hingga distribusi barang kepada pelanggan. Jadi next. Oke, mungkin itu tadi terkait unit 2 ya. Enterprise Structure in Sales and Distribution. Mungkin sekian dikembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Sofwan dan Bang Seno yang udah jelasin lagi mengenai enterprise structure in sales and distribution. Daripada ilmunya nanggung-nanggung nih, Kak, mending kita lanjut ke materi kedua aja nggak sih? Bener banget kali ya. Aku lihat-lihat sih peserta di sini udah nggak sabar ya buat materi kedua. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai overview of sales process. Pada rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah masuk ke unit 3 mengenai overview of sales process. Boleh next, operator. Oke, yang pertama ada figur 24 mengenai pre-sales activities, di mana pada gambar ini menunjukkan kegiatan pre-sales yang merupakan bagian dari upaya membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Nah, aktivitas pre-sales ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada entering and tracking customer contact atau memasukkan dan melacak kontak pelanggan. Kemudian ada mailing campaigns, yaitu melakukan kampanye surat secara langsung. Kemudian ada answering customer telephone queries, yaitu menjawab pertanyaan pelanggan secara langsung melalui telepon. Kemudian ada inquiries, yaitu memproses permintaan informasi dari pelanggan. Kemudian yang terakhir ada quotation, yaitu membuat penawaran harga. Nah, aktivitas pre-sales ini dapat digunakan untuk beberapa hal nih manfaatnya. Yang pertama, membantu merencanakan dan mengevaluasi strategi pemasaran dan penjualan. Kemudian digunakan sebagai dasar untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, kemudian melacak penjualan yang hilang, mencatat data pre-sales, dan yang terakhir mendukung proses penjualan kepada organisasi besar yang memerlukan dokumentasi lengkap. Boleh di next, operator. Nah, selanjutnya ada figur 25 mengenai sales order processing, di mana pada gambar ini menjelaskan proses sales order, yaitu pengelolaan pesanan pelanggan yang dilakukan oleh Departemen Customer Service, di mana pesanan penjualan ini atau sales order merupakan dokumen elektronik yang mencatat permintaan pelanggan untuk barang atau jasa. Dan dokumen ini memuat semua informasi penting untuk memproses permintaan pelanggan sepanjang siklus proses. Nah, pesanan pelanggan nanti dilakukan secara tulis dan dapat juga dilakukan secara telepon ya, teman-teman. Proses ini juga membantu memastikan kelancaran pengelolaan pesanan, minimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat pengolahan data untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, dari pesanan ini memiliki 5 komponen utama. Nah, yang pertama ada informasi pelanggan dan barang yang dipesan, kemudian informasi harga untuk semua item, informasi tentang tanggal pengiriman dan jumlah barang yang dikirim, kemudian proses pengiriman, dan yang terakhir adalah proses penagihan atau billing. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada di figur 26 mengenai procurement, di mana proses ini mencakup pemeriksaan ketersediaan barang yang dipesan pelanggan, serta penerusan kebutuhan tersebut ke dalam perencanaan materials planning.
Kemudian langkah dalam proses pengadaan ini terdapat 2 langkah, yaitu memeriksa ketersediaan barang yang dipesan, kemudian meneruskan kebutuhan ke dalam perencanaan material atau material management. Kemudian untuk proses pengadaan ini terdapat 2 pilihan juga. Pertama, barang dapat diperoleh dari stok yang tersedia, dan yang kedua, jika stok tidak mencukupi, pengadaan dapat dilakukan melalui pemesanan ulang, seperti purchase requisition, purchase order, atau production order, serta lainnya. Nah, sehingga proses pengadaan ini nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis materialnya, transaksi penjualannya, serta ketersediaan stoknya. Melalui sistem ini, perusahaan dapat memastikan pemenuhan kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien, baik melakukan stok internal, produksi, maupun pemasok internal. Untuk figur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kali ya atas penjelasan ya. Aku bakal lanjutin nih ke proses selanjutnya yang dijelaskan di figur 27, yaitu shipping atau proses pengiriman. Proses pengiriman dalam modul sales and distribution dimulai dengan pembuatan dokumen pengiriman. Dokumen ini berfungsi untuk kontrol, mendukung, dan memantau beberapa proses penting seperti berikut. Yang pertama, creating order deliveries atau membuat order delivery. Yang kedua adalah picking by creating transfer order atau pengambilan barang. Yang ketiga, packing. Dan yang terakhir adalah posting di good issue atau penerbitan di good issue. Nah, pembuatan dokumen pengiriman menyalin informasi dari order seperti material dan jumlah. Nah, teman-teman dibagikan yaitu transfer order dan tentang lokasi pengambilan dan penyimpanannya di gudang. Nah, selanjutnya adalah good issue. Nah, good issue itu apa sih, teman-teman? Mungkin kalau teman-teman di SCM kemarin, teman-teman udah belajar yang ada namanya good receipt. Kalau good receipt itu adalah tanda kalau barang itu diterima, sedangkan good issue adalah tanda kalau bahwa barang itu telah dikirim. Jadi proses penerimaan good issue dapat menyebabkan perubahan kuantitas stok sekaligus nilai stok pada laporan keuangan yang akan mempengaruhi akun balance di Oke, boleh dilanjut operator. Nah, di figur 28 itu kita masuk proses selanjutnya, yaitu billing. Jadi di proses billing ini ataupun kita bakal membuat billing dokumen. Nah, pembuatan billing dokumen ini mirip-mirip dengan pembuatan dokumen delivery, yaitu menyalin dari sales order. Sedangkan bedanya kalau billing dokumen ini dia juga bakal menyalin dari delivery dokumen. Nah, apa aja sih yang disalin ke dalam billing dokumen? Nah, seperti yang disalin itu kayak delivery items dan juga order items. Nah, billing dokumen ini akan mensupport beberapa poin ya teman-teman, itu seperti creating invoices for direct and receipt, atau kita akan membuat invoices. Yang kedua akan membuat kredit dan debit memo, dan ketiga adalah canceling proses billing dokumen atau akan membatalkan billing dokumen sebelumnya, dan yang terakhir adalah automatically transferring billing dokumen data to accounting. Jadi billing dokumen yang udah dibuat itu akan secara otomatis lanjut ke data, lanjut ke accounting. Nah, dengan begitu billing dokumen ini memiliki dua fungsi, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai basis untuk pembuatan invoices atau referensi buat invoices. Yang kedua adalah sebagai sumber data untuk financial accounting untuk membantu memonitoring proses pembayaran customer. Nah, maka dari itu proses billing ini tuh di SAP dirancang untuk memastikan integrasi antara modul sales and distribution dengan modul financial accounting. Boleh dilanjut? Nah, kita masuk ke proses terakhir di figur 29, yaitu pembayaran. Proses pembayaran atau proses payment. Proses pembayaran di SAP bertujuan untuk mencatat dan merekonsilasi pembayaran yang diterima dari pelanggan secara efisien. Nah, dengan otomatisasi pencatatan modul akuntansi pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini ada dua proses, teman-teman, atau dua tahap. Yang pertama, ketika pembayaran masuk itu diterbitkan, data pada akun general ledger akan dicatat secara otomatis. Yang kedua adalah sistem ini akan melakukan dua pencatatan. Yang pertama, debit pada akun cash atau cash akun yang mencerminkan penerimaan dana, dan yang kedua adalah kredit pada akun piutang pelanggan atau receivable akun yang mencerminkan pelunasan kewajiban pelanggan.
Oke, boleh next. Oke, tadi ini aku sama kalian udah menjelaskan tentang unit 3 nih teman-teman. Sekarang aku akan melanjutkan mereview atau coba untuk menyebutkan unit 3 itu membahas tentang apa aja. Jadi unit 3 ini memberikan wawasan dalam tentang bagaimana modul sales and distribution dalam SAP mendukung seluruh siklus penjualan. Dimulai dari perusahaan activities, sales order processing, terus procurement atau pengadaan, shipping atau dengan proses pengiriman, billing, yaitu pendaftaran penagihan, dan terakhir ada payment ataupun pembayaran. Jadi di SAP Sales and Distribution ini benar-benar bisa banget sebagai solusi yang pas untuk melakukan siklus penjualan teman-teman, karena dari integrasi data tadi dari modul yaitu dari Excel Attribution dan juga Financial Analytics. Dengan begitu perusahaan yang besar maupun kecil itu bisa fokus dalam efisiensi dan kepuasan pelanggan dalam proses penjualan. Oke, dari aku mungkin sekian ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Aku kembalikan kepada MC yang bertugas. Oke, terima kasih nih kepada abang dan kakak yang ganteng dan cakep banget, yang udah maparin proses dari aktivitas pre-sales. Nah, iya Kak, sejauh ini sih kayaknya pada udah nambah ya pengetahuannya mengenai SCM 600. Tapi katanya masih kurang nih Kak, mungkin masih ada lagi Kak materinya? Ya dong, ini udah tinggal matengin dari materi hari ini, yaitu mengenai master data in sales and distribution. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Oke, terima kasih MC. Sekarang kita masuk ke unit 4, yaitu Master Data in Sales and Distribution. Boleh di next. Oke, jadi hari ini kita akan membahas Master Data dalam SAP. Jadi, Master Data itu apa, guys? Master Data itu adalah data inti yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau transaksi dalam SAP, seperti posting dan selling. Adalah kondisi utama di sistem SAP. Tanpa master data, seluruh transaksi tidak dapat berjalan karena semua proses bisnis bergantung pada ini. Oke, khususnya dalam modul Sales and Distribution ini, master data adalah kumpulan data yang sangat penting dan terstruktur. Data ini mendukung berbagai proses bisnis, mulai dari penjualan, pengiriman, hingga penagihan. Master data di sini menjadi dasar dari semua transaksi yang terjadi dalam Sales and Distribution. Boleh next. Oke, kemudian kita masuk ke Customer Master Data. Jadi, apa itu Customer Master Data? Jadi, Customer Master Data ini adalah jenis master data yang menyimpan informasi penting tentang pelanggan. Data ini mendukung proses seperti penjualan, pengiriman, dan juga penagihan. Dengan adanya Customer Master Data ini, semua proses ini bisa berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Jadi, dalam Customer Master Data ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah General Data. Ini mencakup informasi umum tentang pelanggan, seperti namanya, alamatnya, nomor, telepon, email, dan kontak-kontak lainnya. Data ini bersifat universal dan berlaku untuk semua unit bisnis. Komponen kedua adalah Company Code Data. Jadi bagian ini berisi informasi terkait akuntansi pelanggan, seperti nomor rekening, syarat pembayaran, dan metode pembayaran. Data ini penting untuk memastikan kelancaran proses keuangan dan pelaporan. Lalu yang terakhir adalah sales area data. Komponen ini mencakup terkait area penjualan seperti data penjualan, pengiriman, penagihan, dan fungsi mitra atau partner function. Teman-teman mungkin bertanya, fungsinya apa sih Customer Master Data ini? Jadi Customer Master Data ini memungkinkan kita untuk menyederhanakan proses bisnis. Misalkan, ketika ada pesanan dari pelanggan, sistem akan secara otomatis akan menarik informasi seperti pelanggan, penagihan, atau syarat pembayaran.
Contohnya itu adalah dalam bisnis rental mobil. Data ini digunakan untuk menghitung harga sewa, memberikan diskon untuk pelanggan tetap, dan menghasilkan faktur. Prosesnya jadi lebih cepat dan juga lebih akurat. Boleh next. Oke, kemudian kita masuk ke material master data. Kalau tadi fokusnya pada pelanggan, customer master data, sekarang fokusnya ke material atau produk. Jadi material master data ini adalah data utama yang berisi informasi lengkap tentang semua material atau produk yang digunakan dalam proses bisnis. Data ini mencakup semua aspek penting untuk mendukung penjualan, pembelian, produksi, dan penyimpanan dan distribusi. Jadi apa saja sih komponen material master data ini? Yang pertama itu ada basic data. Jadi basic data ini berisi informasi dasar seperti nama produk, deskripsi, dan beratnya. Kedua itu ada sales data, yang mencakup informasi tentang harga jual dan saluran distribusi. Dan yang ketiga itu ada purchasing data, yaitu data mengenai pembelian seperti syarat pembelian dan vendor yang disetujui. Oke, selanjutnya ada storage data. Jadi storage data ini memungut informasi tentang penyimpanan material di gudang, seperti lokasi, stok minimum, dan syarat penyimpanan khusus. Lalu ada production data, yang mendukung proses produksi, serta accounting data dan costing data yang masing-masing mencakup informasi penilaian dan perhitungan biaya material. Jadi fungsi material master data apa sih? Jadi fungsinya itu adalah untuk memastikan kelancaran operasi bisnis. Misalnya, ketika perusahaan menerima pesanan, sistem langsung memanfaatkan data ini untuk mengecek stok, menentukan harga, dan memastikan pengiriman tepat waktu. Sebagai contohnya itu adalah ketika sebuah perusahaan menerima pesanan misalnya 50 unit laptop nih. Data dari material master data digunakan untuk mengecek ketersediaan barang, menghitung total harga, dan menentukan lokasi pengambilan barang di gudang. Di next. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, ini adalah tentang customer material information. Nah, customer material information ini singkatnya dia itu adalah data yang menyimpan hubungan spesifik antara pelanggan tertentu dan juga material yang mereka beli. Nah, informasi ini itu mencakup data-data unik seperti deskripsi khusus pelanggan, harga khusus, atau pengaturan pengiriman tertentu. Nah, gambar pada slide ini menunjukkan bahwa customer material information ini itu merupakan gabungan dari customer data dan juga material master. Yang dimana customer material information ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah deskripsi material khusus pelanggan, yang berisi informasi deskripsi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tertentu. Lalu ada juga komponen harga khusus pelanggan, yang dimana ini tuh berisi informasi harga material yang disesuaikan untuk pelanggan tertentu berdasarkan sebuah negosiasi atau perjanjian. Yang ketiga, ada komponen data pengiriman khusus yang berisi informasi tentang lokasi pengiriman atau metode pengiriman yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, simpelnya customer material information ini itu berfungsi untuk menyesuaikan data material agar sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan, seperti memberikan harga yang disepakati atau deskripsi material dalam bahasa pelanggan. Nah, contohnya adalah ketika pelanggan sebuah perusahaan itu memesan material berupa perangkat keras dengan nama unik yang disebutkan dalam kontrak mereka. Nah, sistem itu akan secara otomatis menggunakan yang namanya customer material information untuk menampilkan deskripsi material khusus, menetapkan harga negosiasi misal sebesar 1 juta per unit, dan juga akan memastikan pengiriman dilakukan ke lokasi yang telah disepakati. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke komponen keempat dari master data in sales and distribution, yaitu condition master data. Nah, apa sih condition master data ini? Condition master data ini itu berupa master data yang menyimpan informasi terkait kondisi harga, diskon, pajak, biaya tambahan lainnya yang berlaku dalam transaksi bisnis. Nah, data ini itu digunakan untuk menentukan harga secara otomatis selama proses penjualan, pembelian, dan juga distribusi. Nah, gambar pada slide ini itu menunjukkan bahwa condition master data itu memiliki beberapa elemen utama. Yang pertama adalah harga dasar atau base price. Simpelnya ini tuh berisi informasi harga dasar dari material.
Selanjutnya, ada diskon, yaitu potongan harga berdasarkan pelanggan atau volume pembelian. Selanjutnya ada pajak atau tax, yaitu informasi tentang tarif pajak yang berlaku untuk material tersebut. Lalu ada biaya tambahan, yaitu seperti biaya pengiriman atau penanganan khusus. Nah, simpelnya, condition master data ini tuh berfungsi untuk menentukan harga dan kondisi lainnya secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Nah, contohnya tuh ketika sebuah pelanggan itu memesan 100 unit produk. Nah, sistem tuh akan secara otomatis mengambil harga dasar, yaitu misal 500.000 per unit dari condition master data. Lalu kemudian akan menambahkan misalnya pajaknya 10% dan menerapkan diskonnya 5%. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen kelima dari master data in sales and distribution, yaitu output master data. Nah, output master data ini adalah sebuah master data yang berisi data yang mengatur bagaimana dokumen komunikasi, seperti faktur, konfirmasi pesanan, atau dokumen pengiriman yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, gambar pada slide ini menunjukkan bahwa output master data itu memiliki beberapa elemen, seperti ada tipe dokumen, yaitu berisi jenis dokumen seperti faktur, konfirmasi pesanan, atau catatan pengiriman. Selanjutnya ada media pengiriman, yaitu media yang digunakan untuk mengirimkan dokumen, bisa jadi email, cetak fisik, atau juga electronic data interchange. Selanjutnya ada format dokumen, yang dimana ini tuh format tampilan dokumen seperti PDF ataupun XML. Lalu yang terakhir adalah waktu pengiriman atau timing. Ini merupakan waktu kapan dokumen tersebut dikirim. Misalnya segera setelah proses selesai atau pada waktu-waktu tertentu. Nah, output master data ini itu berfungsi untuk memastikan dokumen bisnis dikirimkan kepada pelanggan dengan cara yang sesuai dan efisien. Hal ini tuh akan membantu memastikan komunikasi yang konsisten dan juga pengiriman yang tepat waktu. Nah, contohnya adalah ketika sebuah pelanggan itu menyelesaikan sebuah pesanan, sistem itu akan secara otomatis mengatur pengiriman faktur melalui email dalam format PDF menggunakan informasi yang ada di output master data. Oke, next. Nah, oke, setelah tadi teman-teman semua udah dengar tentang master data in sales and distribution, yang dimana kita dapat menyimpulkan bahwa master data in sales and distribution itu adalah elemen inti yang menyediakan informasi penting untuk mendukung berbagai proses bisnis seperti penjualan, pengiriman, penagihan, bahkan sampai analisis data. Nah, dengan komponen seperti customer master data, material master data, customer material information, condition master data, dan juga output master data, ini tuh akan membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan pastinya memastikan konsistensi data di dalam sistem SAP. Oke, baik. Untuk penjelasan unit 4 sepertinya sudah selesai, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Nadia sama Bang Alif atas penjelasan materinya. Wah, ternyata tapi tadi materi terakhir pada hari ini Kak ya. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham nggak nih mengenai SCM 600? Untuk teman-teman yang udah paham, boleh dong kita raise hand dulu nih, biar kita tahu nih siapa aja yang dengerin dan paham materi yang udah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Boleh nih, raise hand, reaction kayak kasih jempol, kasih emot ketawa, boleh nih. Ayo kita tunggu, ayo. Coba raise hand dong. Oke, udah banyak nih yang tepuk tangan, yang ngasih jempol. Oke nih, tapi masih banyak juga nih dari jutaan partisipan kayaknya yang reaction masih dikit ya. Kayaknya masih ada yang kepo nih Kak, masih pengen nanya gitu soal materi hari ini. Oke, karena tadi tuh masih banyak yang kepo nih ya, dari jutaan audiens di sini tuh masih banyak yang kepo. Boleh deh kita buka sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang masih kepo, masih bertanya-tanya seputar SCM 600, boleh langsung tanya, raise hand dan perkenalkan diri, atau boleh juga ketik pertanyaan di kolom chat ya. Yuk, siapa nih yang mau nanya? Masa nggak ada yang kepo gitu kayak tadi unit itu tuh apa sih Bang? Aku nggak ngerti gitu. Panjangan jelasinnya gitu. Singkatnya apa sih Bang? Gitu. Boleh nih raise hand. Dapat mobil. Ayo nih, kan tadi udah diumumin bakal ada
peserta teraktif bakal dapat door prize tuh. Oke, ini aku lihat-lihat kayaknya udah ada yang raise hand ya. Yang pertama nih ada Yama Fadur Rahman. Boleh nih Yama Fadur Rahman on cam dulu, on cam. Mau nanya apa tuh kira-kira? Boleh. On cam dong. Sebentar Kak. Oke. Oke, perkenalkan nama aku Yama dari SI 4705. Aku mau nanya yang soal cross company distribution Kak. Gimana sih pengaruhnya cross company distribution ke terhadap konfigurasi enterprise structure sendiri? Udah itu aja Kak. Oke, terima kasih ya Ma buat pertanyaannya. Mungkin bisa diulang nih ya Ma pertanyaan soalnya putus-putus tadi dari suara Yamanya. Boleh. Oke. Gimana sih pengaruh cross company distribution terhadap konfigurasi enterprise structure sendiri Kak? Oke, terima kasih ya Ma buat pertanyaannya. Kita coba jawab, kita kembaliin ke rekan-rekan yang membahas ya teman-teman. Dipersilakan. Oke, sepertinya kita bakal nampung dulu nih pertanyaannya. Kira-kira dari Farhan Muzamil Yusuf nih mau nanya apa tuh? On cam dulu dong, on On cam cam dulu kalau dong, mau nanya. Farhan. Iya, Mau dapet mobil gak? tuh mobil loh. Oke, Farhan, dipersilakan pertanyaannya. Oke, suaraku udah kedengeran belum? Sudah terdengar, Farhan. Oke, aku mungkin mau nanya. Nah, kalau misalnya nih ada perbedaan nih antara dari data pelanggan dan juga data material, kayak misalnya harga yang nggak sesuai atau pengaturan pengirimannya tuh ada yang beda. Nah, itu bagaimana SAP bisa memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam transaksi itu tetap akurat dan juga konsisten. Nah, mungkin pertanyaan dari aku itu aja sih. Gitu. Thank you. Oke, terima kasih Farhan. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Boleh di next nih ke sebentar. Syahbila Putri Andini, boleh nih pertanyaannya. Halo, sebelumnya sorry ya aku lagi nggak bisa on cam soalnya aku lagi di jalan. Cuma aku mau nanya nih, tadi kan ada dijelasin ya tentang material manajemen. Nah, aku mau nanya, sebenarnya apa sih peran dari modul materials management itu sendiri? Segitu aja pertanyaannya. Thank you. Oke, terima kasih Syahbila. Oke, mungkin kita bakal merekap nih pertanyaan dari 3 penanya tadi. Mungkin Oke, sementara kita hold dulu di 3 pertanyaan biar teman-teman rekan kita menjawab terlebih dahulu ya untuk Anggiat. Nanti mungkin di sesi kedua kita buka lagi sesi pertanyaannya ya. Mungkin untuk rekan-rekan yang bertugas dipersilakan.
Oke, baik. Aku di sini pengen jawab nih pertanyaan dari Bang Farhan tadi. Tadi itu kan nanya soal ada nggak sih perbedaan antara pelanggan sama material gitu kan. Nah, oke. Dan tadi juga nanya kalau apabila ada harga yang tidak sesuai dengan pengaturan pengiriman tuh gimana gitu di sistem SAP-nya. Nah, oke. Aku akan jawab. Jika terjadi ketidaksesuaian data antara material dan juga pelanggan, SAP itu akan menangani hal tersebut itu melalui integrasi yang kuat antara customer data dan juga material master data. Nah, sistem itu akan secara otomatis tuh memvalidasi data saat transaksi itu berlangsung. Dan jika ada ketidaksesuaian, seperti harga atau pengaturan pengiriman yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, SAP itu akan ngasih peringatan atau notif gitulah untuk kepada penggunanya, yang dimana nanti peringatan ini tuh akan memungkinkan pengguna untuk segera memperbaiki data yang tidak konsisten dan melanjutkan proses transaksi. Nah, simpelnya tuh contohnya tuh kayak misal di dalam sebuah perusahaan itu menjual laptop dengan harga diskon khusus untuk pelanggan tertentu. Kayak bisa jadi ini pelanggan yang emang pelanggan yang udah terus-terus beli lah, pelanggan-pelanggan tertentu gitu. Nah, jika harga di material master data itu tidak sesuai dengan diskon yang tercatat di customer master data, SAP itu nantinya akan memberikan peringatan otomatis. Peringatan ini akan memungkinkan pengguna untuk segera memperbaiki harga sebelum melanjutkan yang namanya transaksi. Nah, tapi selain itu juga, selain adanya notif atau peringatan, SAP itu juga memverifikasi syarat pembayaran yang telah disepakati. Dan jika ada ketidaksesuaian nih, sistem akan memberikan notifikasi dan meminta persetujuan untuk memastikan semua data sesuai dan dengan kesepakatan yang ada gitu. Untuk Kak Farhan gimana? Masih ada yang bertanyain nggak? Kalau mungkin dari aku udah cukup jelas ya. Mungkin dari jawaban Kak Nadia juga udah sangat jelas banget di mana kayak SAP itu ternyata udah terintegrasi sama sistemnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, nah itu nanti dia bakal ngevalidasi terlebih dahulu dan juga nanti kalau misalnya ada yang tidak valid, berarti nanti dia bakal ada ngasih error message dan semacamnya gitu. Mungkin oke sih Iya, benar. penjelasannya oke banget. Thank you Kak Nadia. Kasih, Kak. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Syahbila ya tadi mengenai apa sih peran dari modul materials management tadi. Nah, aku izin menjelaskan kalau materials management itu merupakan sistem dari SAP ERP yang berfokus untuk pengelolaan materials dan inventaris. Nah, nantinya sistem ini itu mencakup semua aktivitas yang berkaitan seperti pengadaan, pengendalian stok, dan pengelolaan logistik dalam suatu perusahaan. Nah, fungsi utama dari MM itu atau Materials Management itu adalah pengadaan, pengendalian stok, evaluasi vendor, kemudian perencanaan material, dan manajemen faktur. Gimana Kak Syabila, apakah udah menjawab pertanyaannya tadi? Oke, terima kasih ya Kak Bella. Semoga puas dengan jawabannya. Oke, selanjutnya aku di sini mau bakal coba jelasin pertanyaan dari Yama. Jadi kalau nggak salah dengar tadi itu tentang pengaruh cross company dalam enterprise structure di modul SAP ECM 600. Oke, jadi dalam modul XCM, Supply Chain Management, konsep cross company itu mempengaruhi konfigurasi dari enterprise structure itu sendiri ya, terutama ketika proses bisnis itu melibatkan lebih dari satu company code atau pada perusahaannya dalam suatu lingkup di SAP. Nah, untuk detailnya, jadi misalkan company code untuk konfigurasi cross company-nya itu memerlukan minimal 2 company code dalam sistem SAP. Nah, setiap company code itu biasanya mewakili bidang-bidang tertentu atau entitas legal yang terpisah. Lalu untuk plan dan storage location
itu juga terpengaruh ya, karena plan yang terkait dengan company code tertentu itu bisa jadi terlibat dalam proses antar perusahaan, seperti misalnya contohnya ada istilahnya intercompany stock transfer. Dan untuk komponen selanjutnya itu berpengaruh ke sales organization dan purchasing organization juga. Jadi untuk komponen ini, proses bisnis yang melibatkan satu atau lebih perusahaan, setiap sales organization dan purchasing organization itu harus dikonfigurasi agar bisa istilahnya berinteraksi dengan entitas di company code lain. Nah, mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Yama. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada salah. Semoga membantu ya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Oke, kayaknya karena keterbatasan waktu ya, karena dia gimana kalau kita udahin aja nih sesi Q&A-nya. Capek juga nih kayaknya muka-muka panitia udah capek nih kayaknya. Iya nih kali ya. Pengen yang seru-seru nggak sih? Iya, nah aku pengen banget nih ngerasain kira-kira partisipan kita nih pada seru-seru nggak sih, pada asik nggak? Jadi kita udah sediain sesi seru sama panitia, yaitu sesi games yang akan dibawain sama Bang Alif dan Bang Sofwan. Kepada panitia dipersilakan. Oke, halo guys. Halo teman-teman semua. Nih, mana ini masih pada nyimak apa tidur nih sore-sore nih? Karena tadi kan dari sisi akademiknya udah dapat banget nih jelasin dari unit 2, unit 3, unit 4. Nah, terus juga tadi udah sempat Q&A juga. Absen dulu Bang, boleh ada Yama. Nah, kita mau ngapain sih Bang Alif di sini? Kasih tahu dulu Bang Alif. Kayaknya kita mau main game dah. Kahut dulu nggak sih? Oh Gimana iya, nih, main teman-teman? game nih kita nih. Boleh langsung kali di share screen kali gamenya. Sabar ya, operatornya lagi kerja dulu nih. KW dapat gaji. Nah, boleh banget langsung nih game pinnya. Ayo join. Join guys. Yang Join, dapat door guys, prize. join. Juara 1 dapat duit. Ramaikan guys. Duitnya lumayan Duitnya nih. banyak ini, kita nggak pelit kayak yang lain-lain. Sampai juara 3 dia dapat Bercanda hadiah, ya. yang lain juara Tapi 1 doang duitnya dapat lumayan. hadiah. Kami mah dermawan orangnya. Iya, kita dermawan nih. Dermawan banget. Kita udah berbagi ilmu, berbagi duit juga soalnya nih. Harta plus ilmu, kurang apa nih? Gak ada kurang-kurangnya. Coba join dulu nih. Aduh, Islah iya. Absen. Naika, Kosong ada absen dulu gak sih? Ada siapa nih ya? Absen dulu nih, ada Yader, ada Fidel, ada Naika, ada Islahia. Aduh, buruan nih. Tapi soalnya Yang join namanya harus asli nggak Bang? Takutnya ntar kalau menang namanya iya, nggak asli nggak jadi nih. Iya, kalau nggak pakai nama asli nanti bisa nyasar nih. Yang asli dong, jangan yang KW-KW. Sama kita ada limit pemainnya juga ya guys. Jadi 40 cepet-cepetan. orang Nggak kurang, nggak 40. Buruan. Ayo kita bakal tunggu nih sampai 200. Masuk aja. Masuk dulu. Firman juara, boleh. JMML. Yang lagi bareng-bareng join masing-masingnya pakai HP masing-masing. Yuk, join yuk. Masa yang join udah 4.500.000 orang, yang join baru berapa nih? Rehan, 7 boleh. orang yuk. Lebih join, lebih banyak yuk. Ini nggak pada mau dapat ini apa? Nggak pada mau dapat mobil? Udah 8.000 nih yang masuk nih. Ngedon dong targetnya 8.000. Ayo dibantuin sini. Premium, Jir. Kita nih ini Akila, siap Akila. Ajakinlah si Salik.
Mana lagi nih? Mana lagi nih? Cukimin, Zahra. Boleh absen dulu nih sekarang. Ada Cukimin, ada Zahra, ada Firman, ada Kila, ada Rehan, ada Bel, baru lagi di si Bel nih. Ada Bel L-nya 3. ada Yader, ada Vin mau mesin. Nih, Boleh, Vin, boleh. nih yang nama-namanya aneh-aneh ini kagak dikirim nih. Ayo baru 12 nih dikit banget. Agam 1 ST Mas Ewing. Mas Ewing. Ada Abdul anak pang. Sumpah nih Abdul anak pang bisa di-kick nggak sih dari game? Bisa ya? Aduh. Ayo baru 13 nih. Ayolah minimal 400 lah. Tambah lagi dong guys, ajakin lagi ayo yang main-main nih. Lebih rame, lebih baik. Widlan apa Wildan nih? Tipe nggak sih? Ini tipe nggak? Apalah, tipe dikit. Napot Ali. Aduh, kenapa? Ayo baru 15 nih. Aku ini. Ayo kita tunggu sampai jam berapa nih Bang Ali, kita tunggu nih. Sampai 16.40 nggak sih? Boleh, ajakin lagi lah. Menit lagi nih. Yang nggak join, masa iya mau lihat teman-teman yang lain dapat hadiah segampang itu? Ayo join lagi. Ajakin. Yuk, lebih banyak lagi nih Muhammad yang join. Sumbul nih, siapa lagi nih Muhammad Sumbul nih? Yuk, door prize menantimu Aneh-aneh teman-teman. Yang lagi rame-rame juga join masing-masing aja, Cok. Join guys. Sumpah beneran dapat ini, dapat hadiah nih. Serius. Ada tebak hewan nggak Bang? Sete, nggak banyak banget nih tebak-tebakannya nih. Banyak. Tebak hari kiamat juga ada. Ayo join guys. Yang join dapat nomornya Bang Alif. Aduh. Boleh dah. Beneran makan deh. Waduh, kok ada yang keluar nih. Waduh, ini kenapa yang kurang keluar nih? Aduh. Guys, ramein guys, jangan pada keluar guys. Tolong please dah. Dikonek kali kayaknya. Ya, ngelek. Ada pakai mainnet nih pasti nih. Apa mainnya, Cok? Mainnet ngelek coy. Ini buat brand kan kita nggak disponsorin. Ayo mulai Bang, sabar Bang Yasmin. Sabar ya. 2 menit lagi nih. Serius, real. Ajakin dulu nih. Join Ternyata dong. nih. Targetin orangnya aja macam. Oke. Pokoknya 2 detik, tapi nggak tahu. Ayo mana lagi nih, buset. 14 orang, tadi 16 loh. Gua ini kemana nih? Iya nih. Join 2 HP ke 3 HP, 4 HP. Kalian pasti ada laptop, ada HP. Kalian join di dua-duanya. Imtiaz Zizi. Ada Fidel nih, ada Fidel. nih, udah nama nih. Ada pala. Set main game pada ini loh. Pada Semangat banget dah kalian ya. Terus orang ini udah nih. Nah, langsung gas nggak sih di Bang Alif nih? Enggak, 1 menit terakhir. Ini lagi tanggung. Iya, tanggung. Gas. Real. Ayo Bang, sabar Bang Nazwa. Enak baru cewek. Nazwa. Mbak Nazwa itu Bang aja udah. Bang aja. Kita mah orangnya nggak diskriminasi, semuanya depan gerbang. Siap-siap dulu guys, gue kasih tau dulu. Oke, ini udah 16.40 nih, kita hitung mundur nggak sih Lip? Dari 5 nih. Boleh. 5. Ayo join. Tap dulu layarnya nih. Absen dulu nih, sebelum mulai. Absen dikit. Malah ada Intiati, ada Firman, ada Agung. Oke, kita gas ya teman-teman. 3, 2, 1, langsung aja Bang Alif kita start aja nih. ya.
Apa nih pertanyaan Bang Apa nih Alif? pertanyaan pertama nih? Sales area dalam SAP adalah kombinasi dari Kecuali elemen berikut kecuali mana nih guys? teori Yang teori hijau nggak biru nggak sih? Hijau itu warna hijau, hijau. Ya kan hijau Merah, merah nggak sih? Apa teori merah nih? kayaknya kuning dah. Kuning nggak sih? Hijau nggak sih? Kuning. Tuh, nggak percaya? Juga kuning. Yang percaya 5 orang doang. Nggak Ada yang jawab percaya sama merah Bang sama biru Alif. nih, kagak dengerin cowok ketahuan nih. Langsung aja mulai di next nih Bang Alif nih buat lihat nih. Kita lihat nih. Papan skor nih. Scoreboard saat ini. Wow, Wildan. Mantap, Wildan. Juara satu kita, guys. Muhammad Sumbul, Bimo Sim. Tapi jangan khawatir baru pertanyaan pertama. Masih ada 99 lagi. Satu soal ini. Berarti UTS. Lanjut Bang Alif. Kita terfokus dulu guys. Unit organisasi tertinggi adalah company code. Benar apa enggak? Aduh ini mau udah True gampang nggak banget nih. sih? Atau Ini enggak? masa nggak tahu sih? Kalau nggak tahu berarti nggak dengerin nih tadi nih. Seharusnya true ya. Ini Jelas-jelas. nenek gua jawab juga bisa nih. Iya sih. Coba kita Ini pencet. merem doang bisa nih. Nggak bisa dipencet. Jawabnya merem. False, kayaknya false deh, false. Ah. Yang Yeah. jawab Ah, yang tergocek. Tergocek kamu. Ada jawab. Ini ya kalau sendiri nih siapa nih? Kasian banget nggak ada yang nemenin. Nih, kan gocek cowok orang lu. Teman-teman kursornya di pause ya. Iya. Apa. Masih banyak pertanyaan lagi. Santai aja. Muhammad Sumbul. Muhammad Sumbul. Ya, coba Sumbul ya. Aduh. Ilmu kadang mau sumbul. Widwan, Jam ML, Vin. Langsung aja next nih. 5 teratas kayaknya masih belum terlalu beda banget nih. Top 5-nya nih. Ganti gak sih juara 5-nya? Next. Lanjut, Li. Pertanyaan, siapa presiden ke Indonesia? Masa nggak tahu? banyak PKS Parah sih. banget. Langsung googling. Jelas-jelas yang Saran merah gua menyala googling nggak dulu dah. sih? Iya, orang Indonesia. Jelas-jelas Terus banteng Prabowo. nggak sih? Banteng nih. Terus tapi merah. Oke. Oke, ini yang Salah. banteng beneran milih nih ya. Joko Widodo kan presiden kemarin ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Santai. It's okay. Oke. Masih banyak pertanyaan lagi. Lihat tuh. Oke. 4, 3/15. Jom Mulyana tuh ngaku dulu coba. Next dulu Bang Alif. Wih, Ada udah. juara 5 yang baru. Wih, Firman juara udah mulai naik nih. Firman juara nih. Ngepur dulu ya Firman ya. Boleh lah. Langsung aja di next nih. Kita next ya. Apa ini maksud dengan plan dalam SAP? Plan itu tanaman gak sih guys? Wah, kayak karena plan versus Sesuai zombie. arti tanaman. Nah, Itu KIPI jawabannya. iya. Ya. PVZ, Oke. nembak-nembakin zombie. Saya kasih skill lah jawabannya. Dan kursor. Ini nggak percaya orang-orang. Wah, ada Merah yang nggak gocek di sih? kursor. Masih ada jam biru juga. Gak apa-apa. Masih Let's banyak try. pertanyaan lagi. Santai aja. Santai masih, aja. masih lama waktu kita. Oke, next. Wilson Wildan. api-api kebakaran. Dikit nih ya. Skor 3.000 coy. Muhammad Sumbul tersusul guys. Malah udah mulai naik nih. Raihan juga naik nih. Pak Bel udah turun ya. Bel kemana nih? Bel kegeser Bel nih. Firman juga udah nggak ada nih. Firman juara nama dong. Firman juara. Kagak juara ya. Ya udah nggak apa Firman. Next dulu. Kita next dulu ya. Langsung Bang Alif. Apa fungsi utama dari shipping point dalam SAP? Nah, tadi udah Apa nih guys? Guys. udah tadi aku yang jelasin nih. Apa lu jelasin tadi? Dari gambar kelihatan loh guys. Iya. Analisa ngasal aja dari Yang gambar. soalnya agak sinting nih. Buset. Wih, 8 orang. Wih, 8 keren. orang, bener kalian semua pinter ya. Pasti IPK-nya tinggi-tinggi. Coba kita next dulu. Next ya. Aduh, my Widlan. God. You so good, bro. You so good, bro. Wih, ada nama-nama baru nih. Cukimin udah mulai naik nih. Mau Sumbul, aduh, ngepur kah mau Sumbul? Aduh, Wildan pakai Pekalongan. Iya nih, cheat engine nih. Nah,
Kita next aja ya Bang Sopan ya. Next dulu. True or false nih? Sofan jelaskan unit 4. Aduh, Bang lu ganteng banget sih Bang di foto ini. Cewek lu Ini pasti aja- banyak Bang. ini aja gue nggak tahu ada pertanyaan kayak ginian. Wah, Ini teori PD aja nih. kayaknya aja sih. Ini kalau Oke, salah guys. dipelototin ya sama orangnya nih. Ini orangnya di sebelah gua nih. Wah, bener guys. Bang Sopan kan tadi jelasin. Ini 6 orang nggak dengerin pasti. Wah, Orang Bang jelasin Sofa unit tuh 2. jelasin unit 2. gua guys dia jelasin tadi guys. Next aja Bang Sopan Next ya. aja nih, kecewa dikit nih 6 orang nih. Waduh, Waduh, Bang salah. Wislan. Bang salah tadi ya. Kayak naik nih poinnya. yang 6 orang tidur nih pasti. Fala has the highest. Lagi berapi-api nih Fala nih. Listriknya lagi bagus nih, Bisa Fala. terus susul nih Widlan nih guys ya. Kita next aja Bang Sopan. Boleh next dulu nih. Bang Seno. Waduh, nih guys. Oke, apa tujuan utama dari kegiatan pre-sales dalam SAP? Pak nih guys, Ayo loh. nih guys, Teori biru nggak sih? yang buat soal sih sukanya warna hijau ya. Jadi seharusnya hijau nggak sih? Ini merah oke juga nih. Waduh, hijau nggak sih? Wah, Waduh, masih ada hijau kalian. merah. Gak ada yang tergocek Bang Sopan. Oh, Gak ada yang iya. jam hijau. Mereka pada supportnya banteng nih, merah-merah nih. Aduh. Apa Boleh langsung di next nih. aja ya. Aduh, kayaknya udah jauh nih. Ini sangat sengit nih antara 1, 2, 3 nih. Iya. BU, pasukan BU nih kayaknya nih. Bintan, Muhammad Sumbul dan Falah. Muhammad Sumbul, kamu siapa sih sebenarnya? Coba Kita next next dulu aja Bang ya. Alif. Masih ada, tenang, masih 100 soal lagi. Iya, lu udah tuh. 150 soal lagi. Apa yang dimaksud dengan quotation dalam pre-sales activities? Quotation sih yang hobi nge-quotes nih anak-anak TikTok nih yang galau-galau nih. Apa nih quotes? Nggak ada TikTok hubungannya, galau-galau. Biasanya banyak quotes galau. Lu nggak lihat? Kayaknya kuning dah. Waduh, saya bukan anak TikTok guys. Ya Tapi udah, udah banyak sih yang benar sih, ini 12 orang benar nih. 12 orang Sisanya banyak RT nih. quoters. Boleh. Boleh di next Bang Alif. Lihat nih. Oh, Woi, Falah menyusul. Muhammad Sumbul menjadi nomor 3 dan Falah naik menjadi nomor 2. Keren. Ayo yang di 4 sama 5 masih bisa nyusul nih. Ayo Rehan, kamu pasti bisa. Cukimin, kamu juga pasti bisa. Cukimin. Iya. Percaya diri aja, pede. Oke, langsung aja di next Bang Alif. Oke. Wah, ini kalau nggak tahu Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun berapa, guys? tahun 2012 nggak sih? 2012 mah kiamat. Lah Jangan. kan abis nggak jadi kiamat kita merdeka. Habis itu COVID 2020. Nah. Ini yang mana nih yang benar nih, guys? Apakah kita merdeka pada tahun COVID? Nah, yaitu Tapi tahun kalau 2020. merdeka tahun 2020 online kali ya? Iya, merdekanya online. Yang di rumah doang. Weh. Wes. Ada Bener pinter semua nih. Gimana begini pada bisa lu pada. Aman ya. Aman ya, coba next dulu Bang Ya, Alif. ini benar semua nih, gue lihat nih. Muhammad Sumbul mengambil ahli nomor 2, guys ya. Boleh. Langsung aja di next nih Bang Alif. Pertanyaan 10. Manakah yang termasuk dalam komponen condition master data? Mana nih, guys? Itu sebenarnya kelihatan sih di gambar. Iya. Sebenarnya dari tadi kalau teman-teman baca juga ada juga jawabannya. Kalian perhatiin gambarnya aja. Aman pasti kok. Serius. Mana nih, guys? Hijau, biru, merah, kuning. Kuning nggak sih? Weh. Nggak percaya kan? Nggak percaya. Nggak percaya. 3, 4, 5. Ini udah kayak ngitung aja nih. 1, 2, 3-nya mana? Ada 1 tuh. Yang hijau. Buahnya hilang berarti. Udah, kita next aja ya. Kita lihat nih Bang Alif, siapa nih? Mana nggak next? Apa? Kakak pencet tadi, guys. Sorry, guys. Oh, Oh my God. Pala mengambil ahli. Juara 1 dan Witan turun menjadi juara 3. Wah, ini Wah, sangat sengit. terus 3-nya nyusul nih. geser nih. coba di next dulu Bang Alif. Nih, guys. Apa komponen utama dari material master data? Apa nih, guys? Ada itu di gambar tuh gampang banget ya ampun. Apa nih, guys? Ini sih
Biru kayaknya. Biru. Fix. Biru ya? Goal. Fix goal. Fix goal ini sih. Ronaldo fix goal. Nah, Kan dibilang nggak percaya cuy orang-orang nih. emang dir. Ya udahlah, gak apa-apa guys, gak apa-apa guys. Kita next aja ya. Ini Akila, who are you? Who are you? Wah. Tapi 1, 2, 3 tidak tergeser ya. Coba di next dulu. Nah, siapa Coba tahu nih. masih ngejar nih. Wah, Tuh tambah satu satu. tambah satu nih. Ini Waduh. penting banget yang bikin pertanyaan nih. Iya, ngetes ilmu, ngetes ilmu. Coba guys, yang mana guys, yang benar guys? Lebih ke ngetes koneksi sih. Iya. Jendela nggak sih jawaban jendela? Biasanya kan anak-anak tuh 1 tambah 1 jendela. Teori apa itu? Teori Dari anak lawakan SD, itu ya. anak SD TK. Demi Allah. Wes. Ini jam 11. Waduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita nggak kayak yang lain. Kalau yang Satu, di Pak. sharing Satu, knowledge ya. lain bisa 11. Hmm. Kita mah yang pasti-pasti aja. Ini, to the point aja guys ya. Tenang saja ya. Waduh, nomor satu dia. Wah. Wah, nomor 1. Bintang ini nggak ada yang ganti-ganti kan, nomor 3 ini why? Ganti gak sih? Ayo Akila, Raihan, ayo. Bisa nih. Next aja Bang Sofwan ya. Next aja langsung. Apa fungsi dari customer material information? Nah, ini dijelasin Kak Nadia nih. Kak Nadia. Parah banget sih kalau nggak tahu. Mana nih? Mana nih? Apa nih jawabannya nih? Biru nggak sih? Yang mana nih Kak Nadia jawabannya? Biru, Saya biru sih nggak nggak merhatiin sih? sih tadi. Bener biru. Weh. Kalian harus percaya yang speakernya guys ya. Keren. Yang speakernya menyatakan biru berarti jawabannya biru. Hijau merah nih nggak dengerin. Ini yang merah nih nggak diajak nih, yang merah nggak diajak. Kita next Coba aja next ya. dulu Bang Lid. Oke, ini skornya, malah masih menjuarai, juara 1. Ah, itu berat nih kayaknya nih. Cuman masih ada 200 Masih soal ada lagi. 2 soal lagi, santai. Masih bisa, masih Ini bisa. kalah Kita nih next BU aja ya. kah? Apa fungsi utama dari output master data? Ini dijelasin Kak Nadia lagi nih. Kak Nadia, jawabannya apa nih Kak Nadia? Merah nggak sih? Merah ya? Tuh, kalian harus percaya Kak Nadia nggak sih? Kuning Saya kayaknya Apa oke biru nih. ya? teori percaya, teori Biru percaya. sih. Kuning juga boleh nih. Bener. Ada yang pada kegocek dibilang merah. Kalian kecepatan jawab merah itu. Nanti dulu, belum selesai ngomong. Iya, tadi kan setelah itu aku bilang biru. Iya. Apalah coba. Soal terakhir nih yang ke 1500. Let's go. Lihat Ini jelas guys. Sumbul. Oh, Muhammad Sumbul. Knalpot Alif, aduh sayang banget dia terbangnya Aduh. akhir-akhir. Knalpot gue itu. Ayo guys, ini penentu. Langsung aja nih, cepet-cepetan nih. Terakhir ya guys ya. Tergantung kopian juga nih. Ini tergantung sinyal juga guys. Nah ini kalau nggak tahu Nah, sama ini sekali nggak pernah gampang banget. dijelasin nih. Nah, ada berapa unit 4 yang dijelaskan nggak sih? oleh sharing ini? Ada unit 3, 2, unit 3, atau ada 5, unit 5, unit 6, unit 6, 7. 5 berarti kan? Ayo Berarti 12 ada orang yang 3 dijawab nggak sih? nih. Ada 2. Apa unit 2 sama unit 3 itu digabung ya sebenarnya? Waduh. Aduh. Ya, berarti ini ketahuan banget yang berhasil. Extra 3 orang doang. 2 orang Dua doang. orang doang, guys. Gak apa-apa. Coba di next dulu Next kali aja ya. Kita lihat nih buat Yun nih. Jeng. Nomor 3. Knalpot Ali. Tiba-tiba juara knalpot gue. Nomor 2 Fala. Emang sumbul nih. Sama Muhammad Sumbul pasti. Balik dari belakang. Oleh banget kenapa? tadi ada nama Wildan perasaan. Wildan. Oh, runner up-nya ada 4, Wildan, Akila. Wah, Aduh. kita lihat nih juara 1 Muhammad Sumbul, juara 2 Fala, dan juara 3 Knalpot Ali. Nih buat adik-adik yang belum naik podium nih, ya semoga nanti bisa naik podium ya. Belajar lagi ya di. Ya. Oke, langsung aja Bang Ali, kita pindah ke PPT lagi. Oke.
Oke, wah seru banget ya Kak, udah pada dapat door prize juga nih tadi. Iya, sayang banget ya, tapi kayaknya nggak diumumin nih door prize-nya kira-kira kulkas kah, lemari kah, mobil kah, kita nggak ada yang tahu nih. Oke Kak, kalau gitu karena udah penjelasan materi juga udah, tanya jawab, terus seru-seruan juga udah, sekarang kita mau dong feedback dari teman-teman yang hadir pada hari ini di acara kita. Boleh kali ya Kak, kita tunjuk nih satu orang, atau mungkin ada satu orang yang mau jadi perwakilan dari apa tadi jutaan yang hadir pada hari ini untuk ngasih feedback langsung ke kita nih. Boleh dong, satu. Boleh nih, kayaknya dari tadi yang banyak komen nih Farhan Muzamil Yusuf. Boleh nih, Farhan Muzamil Yusuf kasih feedback dong ke kita. Ayo dong Bang Farhan. Suarakan kesedihannya secara langsung nih. Katanya sedih nggak bisa dapat mobil nih. Kan bisa dapat kulkas nanti. Oke, baik. Gila nih ganteng banget nih mantan Presiden IMA. Waduh, keren banget. Pesona sekali Bang Farhan. Boleh nih feedbacknya. Baru kali ini nih knowledge sharing tuh undang RI 1. Keren ya? Kita doang. Oke, sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngasih sharing knowledge terkait SCM hari ini. Karena mungkin menurut aku sharing knowledge kali ini banget apa informatif banget, terus juga pembawaannya juga nggak terlalu baku dan juga mudah dipahami sama para audiens. Dan mungkin dari games juga mungkin seru banget. Tadi kita udah seru-seruan bareng-bareng, terus juga pembawaan dari MC dan juga pembawaan dari MC gamesnya juga keren banget. Nah, mungkin dari aku nggak ada kekurangan sama sekali. Good job buat kalian semua. Dan mungkin dari aku segitu aja. Keren-keren. Oke. Oke, baik. Terima kasih nih buat Farhan yang udah ngasih feedback ke kita. Sekarang boleh nih teman-teman lainnya mengisi link feedback dan presensi yang sudah ada di layar dan di kolom chat. Enggak, bukan. Nah, yang udah ada di layar ini merupakan link feedback dan presensi. Boleh nih teman-teman di-scan atau mungkin mau buka langsung dari link yang udah dikirimin di kolom chat sama panitia buat ngelakuin feedback dan presensi buat acara kita hari ini ya teman-teman. Ayo di sini, di sini. Buat proses pengisian presensi dan feedbacknya kita tunggu selama 2 menit ya teman-teman. Ayo, isi. Nih bisa kelihatan nih yang belum di sini ya, masih dikit banget di sini. Ayo di sini guys.
Oke, yuk teman-teman kita masih nunggu nih buat pengisian feedback dan presensi sharing knowledge hari ini nih. Boleh di-scan di layarnya atau diklik link yang udah dikirim di kolom chat teman-teman. Yuk, Desi, yuk, kejar target nih, kejar target. Oke, berhubung udah 2 menit nih kita nungguin teman-teman buat isi link feedback dan presensi. Nanti buat yang belum masih bisa ngisi ya, karena linknya masih ada di kolom chat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi door prize nih. Kita akan tahu nih di sini siapa sih yang dapat door prize sebagai peserta paling aktif. Coba di next dulu, Bang Alif. Langsung nih kita akan jeng-jeng-jeng siapa nih yang bakal jadi Jreng-jreng. best participant nih. Ramein dong, Cop. Wah, Yuk. mantep nih, Wah, Jamil. Farhan Muzamil Kamu hebat sekali, Yusuf Farhan. as best participant pada acara pada hari ini. Emang gak salah imam ini ketua. Selamat ya Farhan. Selamat Farhan. Farhan JMML. Coba ngomong dulu, kalau nggak dapat hadiah nih. Ngomong apa? Ini Bang ngomong apa? Iya, sepatah, dua patah, tiga patah kata lah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngadain sharing knowledge SCM kali ini. Dan juga terima kasih juga sudah memilih saya sebagai best participant. Mungkin saya agak kaget ya, karena kayak ya udah saya cuma menjawab doang. Dan ternyata tiba-tiba saya dapat door prize nih. Ini kira-kira apa nih? Mobil kali ya? Mobil nggak sih, Put? Apa ini nih? Apa kulkas? Ntar kirim aja, Sebenarnya kirim ke kos ya, jangan lupa ya. door prize-nya cuma Kirim doa ke biar kos. TA-nya lancar. Amin, itu nggak apa-apa juga sih. Udah, bener ya itu doang ya. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih ya Farhan. Ditunggu TV tabungnya di kosannya ya, nanti kita kirimin. Oke. Tadi menang game itu. Oke, dan kita informasiin juga buat teman-teman yang tadi sudah menang di kuis, boleh menghubungi nomor yang ada di kontak person Jarkoman ya. Itu adalah Bang Sofwan. Nanti boleh minta hadiahnya ke Bang Sofwan aja, jangan minta ke kita. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke kali ya, berhubung udah di penghujung acara, boleh nih kita ambil dokumentasi dulu buat kenang-kenangan. Yuk, boleh nih teman-teman on cam dulu kali ya. Coba on cam nih yang menang-menang game, kalau nggak on cam kagak dikirim hadiahnya, sumpah ini mah. Reja, on cam Reja. Ayo nih, dari Alia, Amalina, Anindita, Depi, Fidela, Gipari, Humam, Lia ini. Pala, on cam pala, operator, on cam operator. Amalina on cam. Weh, ada Rigo. Halo Bang Rigo. Asik. Reja. On cam Reja. Ada Yasmin on cam juga nih, Yasmin nih. Weh, ada Bang Nafi. Halo Bang Nafi. Ada Bang Pala. Halo Bang Pala. Ada Reja. Songong banget mukanya, Ja. Ayo langsung aja operator nih, di screenshot nih. Siapa apa aja.
Apa-apa kali. Boleh nih kepada panitia yang bertugas dipersilakan nih untuk ambil dokumentasi yuk. Yuk teman-teman sediakan pose terbaiknya. Yuk. Udah siap Bang Alif? Oke. 1, 2, 3. Apa-apa lagi. Oke, slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengambil dokumentasi. Oke, udah beres nih acaranya. Sepertinya kita udah harus berpisah nih. Ya, bener banget sih Kak Nadia. Tapi terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah hadir dan aktif mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang kita berikan oleh baik oleh saya maupun pemateri lainnya bermanfaat dan memberikan wawasan baru buat kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur teman-teman. Bye-bye. Thank you guys ya. Terima kasih banyak Makasih orang-orang teman-teman. baik.